Wah, reshuffle kabinet dadakan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. 4 menteri zaman Jokowi diganti oleh Presiden Prabowo. Presiden ganti 4 menteri zaman Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Pak Prabowo Subianto, presiden kita, melakukan reshuffle. Saat saya bacakan ini baru selang beberapa menit lah selesai para menteri-menteri baru dilantik. Nah, memang ciri khas Pak Prabowo itu begitu. Kalau mau reshuffle, ya, kalau kita pengen reshuffle itu kejadian, gak usah kita omongin. Kalau diomongin gak jadi-jadi terus. Makanya kan kayak sore ini gak diomongin sama dia, tiba-tiba jadi. Tapi tetap tidak lepas dari patronnya Pak Prabowo. Kalau waktu itu Pak Jokowi Rabu Pon, Pak Prabowo 8. Hari ini 8 September ada 4 menteri dan seorang wakil menteri dilantik. Yang dilantik sore ini tuh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo. Ini memang namanya belum terlalu mentereng dibandingkan Sri Mulyani, Khatib Basri ataupun Profesor Bambang Brojonegoro. Tapi Purbaya ini sudah lama berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi istilahnya tuh orang lamanya Prabowo lah dalam dunia keuangan. Dan kalau teman-teman sempat lihat di nota kesepahaman pada saat pembacaan nota APBN, bukan nota kesepahaman, nota APBN 15 Agustus, nanti tolong dicari ya footage-nya. Pada saat Pak Prabowo bersalaman dengan kepala-kepala lembaga negara, ini kan Prabowo Yudi Sadewo kan sebelumnya ketua LPS. Itu Pak Prabowo sempat memberikan kode-kode. Ngobrol ya, 4 mata ya kita di sini. Nah itu. Dan saya dengar hari Minggu kemarin sudah presentasi di Hambalang. Jadilah Purbaya Yudi Sadewo Menteri Keuangan kita. Apakah itu pergantiannya dengan gini-gini? Beliau menggantikan Menteri Keuangan terdahulu Sri Mulyani yang sudah sejak zaman SBY menjadi Menteri Keuangan kita. Apakah itu ada kaitannya dengan jebolnya pertahanan negara dan kemudian berhasil menjarah rumah Sri Mulyani dan akhirnya Sri Mulyani kesal? Menurut saya sangat mungkin. Kan isunya dari situ, kemudian dia minta mengundurkan diri lagi ke Pak Prabowo kan. Cuma Pak Prabowo ini luar biasa. Dia tunggu dulu kondisi adem, baru kemudian mengganti Sri Mulyani. Jadi dipertimbangkan betul reaksi pasar oleh Pak Prabowo. Jadi kebayang kalau pas gosip Bu Sri Mulyani mundur karena rumahnya dijarah, kemudian langsung ada reshuffle, itu gonjang-ganjingnya pasti ada lagi gitu ya. Nah ini respon bagus dari Pak Prabowo. Kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, ini Golkar ya, kalau saya nggak salah Komisi 2 ya. Yeah. Itu dia menggantikan menteri sebelumnya Abdul Qadir Karding, PKB. Kenapa kemudian nggak diganti oleh PKB juga? Oh, Anda jangan salah. Abdul Qadir Karding masuk ke kabinet bukan dari PKB, tapi sebagai orangnya Bapak Jokowi, quote and quote ya orangnya. Jadi otomatis tidak diganti oleh PKB juga. Walaupun pasti Caimin, ganti lagi dong dengan PKB. Caimin kalau begini-begini dianggap Karding PKB. Kemarin-kemarin enggak quote and quote ya. Jadi diganti oleh orang Golkar. Nah, menariknya karena orang Golkar sudah masuk, kan ada diganti juga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dari Golkar. Jadi kemungkinan sangat mungkin. Nah ini memang belum diumumin nih yang ganti ini. Dito kan orang Golkar, tapi belum diumumin penggantinya siapa. Bisa jadi Taufik Hidayat naik tuh. Smash! You know me so well. Itu grup Smash. Bukan, beda. Bisa jadi Taufik Hidayat naik. Kenapa? Karena kan Golkar sudah dapat 1 kursi. Menggantikan Karding tadi. Ya, atau mungkin ada orang baru yang menggantikan Menpora. Ya, orang yang selama ini mungkin
Tidak diperhitungkan tapi cukup ternama. Udah gak usah diterusin lah. Oke. Kemudian ketum saya, ketum IKA Unpad, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi. Dia menggantikan Menteri Koperasinya terdahulu, Budi Aristiadi. Menteri Ferry sebelumnya adalah Wamen Koperasi. Wah, ini sudah saya bocorkan lama nih. Wah, ketum sangat mungkin kalau ada reshuffle itu jadi Menteri Koperasi, dan ternyata Menteri Koperasi juga. Jadi sejak saya bacakan sudah ada dua orang Jokowi yang terkena reshuffle, yaitu Pak Karding dan Pak Budiari. Kemana Pak Budiari dan Pak Karding nanti berlabuh? Wah, kebetulan posisi ketua Joman lagi kosong ya. Kan masa Joman sih. Ya mungkin. Enggak lah, mungkin dia akan mencari tempat lagi ya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Budi Aristiadi dan Pak Abdul Qadir Karding serta Mas Dito Aryo Tejo serta Ibu Sri Mulyani atas jasa-jasanya bagi Indonesia. Dan kemudian yang menarik juga untuk dibahas adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak Budi Gunawan. Kemarin Pak Budi Gunawan tidak muncul pada saat ada gelombang demonstrasi 24-28 Agustus. Sekarang dia diganti. Lantas banyak bertanya, waduh, bagaimana? PDI Perjuangan marah dong? Enggak, saya rasa PDI Perjuangan gak marah. Apa buktinya PDI Perjuangan gak marah? Karena sampai hari ini Bu Mega juga belum marah. Pada saat bicarakan ini, nampaknya oke-oke saja. Ya, mungkin juga Pak Budi Gunawan akan mendapatkan tempat baru di kabinet Pak Prabowo mungkin. Lantas apakah ada kaitannya dengan 24-28 Agustus? Sangat mungkin ada. Karena Pak Budi Gunawan mungkin oleh Pak Prabowo dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan yang berkepanjangan 25-28 Agustus kemarin. Mungkin. Atau mungkin itu tadi ada tugas lain dari Pak Prabowo untuk Pak Budi Gunawan. Ya, demi keselamatan channel ini maka marilah kita percaya yang kedua saja. Jadi akan ada tugas baru dari Pak Prabowo untuk Pak Budi Gunawan. Ya, tolong yang tadi saya omongin anggap saja tidak ada. Yang akhirnya juga menjadi menteri dilantik adalah Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, sebelumnya Kepala Badan Haji Umroh. Dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, sebelumnya adalah Wakil Kepala Badan Haji dan Umroh. Ini untuk mengimplementasi atau merealisasikan aturan undang-undang yang baru tentang Kementerian Haji dan Umroh. Jadi gitu teman-teman. Oh, ini teman-teman dari Henry Satrio Official dan Jangkrik Bos Alahensa serta Rujak Politik ya sudah memberikan kepada saya sumpah jabatan bagi para menteri. Mungkin ini seperti latihan buat saya. Jadi saya bacakan ya. Tolong diaminkan ya. Aminkan ya. Karena kan katanya masih ada reshuffle lagi. Ya, amin ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Amin. Cocok ya. Cocok. Amin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas jasa-jasa dan kerja-kerja Pak Budi Gunawan, Bu Sri Mulyani, Mas Abdul Qadir Karding, Mas Budi Aristiadi dan Mas Dito Aryo Tejo dari jabatan sebelumnya, dan selamat bekerja bagi Mas Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, Mas Mukhtarudin, Menteri Perlindungan Kerja Migran Indonesia, Kang Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, Mas Haji Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan Bang Daniel Anzar Simanjuntak
Wakil Menteri Haji dan Umroh serta Henry Satrio sebagai pembaca berita ya. Mudah-mudahan ya, bila nasib baik ya. Saya rasa sudah ya, karena saya sudah ngelantur terlalu jauh. Jadi itu kita saksikan reshuffle selanjutnya. Kenapa reshuffle ini dilakukan? Ingat, waktu itu Pak Prabowo saat bertemu dengan para Pemret sudah menyebutkan bahwa nilai kabinetnya, nilai pemerintahannya adalah 6. Maka beliau ingin sekali naik nilainya dari 6 ke 7 ke 8 ke 9, dan inilah salah satu cara untuk meningkatkan penilaian kinerja beliau dengan reshuffle kabinet ya. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, jaya terus Indonesia, maju terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.